sama Green Project. Oke, ketemu lagi bareng sama Anwar Rai dan Wilfried. Nah, kita sekarang sudah ada di Taman Wisata Lebah. Iya, benar. Taman Wisata Lebah, guys. Taman Wisata Lebah. Tepatnya di Jakarta Timur ya. Iya. Cibubur ya, Cibubur Jakarta. Betul. Dan kita nanti akan masuk ke dalam. Jadi kita akan review untuk tempat yang ada di dalam itu seperti apa. Dan yang menariknya nanti ya, ini bukan sekedar tempat jalan-jalan doang ya. Kalau nggak salah juga ini juga bisa jadi tempat untuk wisata edukasi. Betul. Ya? Betul sekali. Apa yang ada di dalam. Betul. Oke. Yuk, kita langsung aja kali ya. Kita langsung aja guys. Langsung aja, let's go. Ikutin kita ya. Halo Mbak, selamat siang Mbak. Siang Mas. Dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Permata. Mbak Permata. Iya. Baik Mbak, kita kan dari Green Project nih Mbak. Iya. Untuk review untuk tempat wisata yang di tempat wisata Lebah Cibubur. Lebah Cibubur. Ya, di sini kami ada 2 paket Kak. Untuk paket umum dan edukasi. Untuk umum kita lagi gratis sampai akhir tahun. Wah, gratis loh ya. Gratis, Kalau gratis tuh. Iya. Kayaknya oke banget. Oke, terus yang Kalau kedua? untuk edukasi dari harga 20.000 diskon 25% jadi 16.000 per orangnya. Mendapatkan fasilitas air madu, cicipin air madunya sekaligus dari sarangnya. Nah, untuk ini kita ada 2 jenis lebah. Yang untuk yang besarnya ini kita punya jenis lebah mellifera. Untuk jenis madunya multiflora. Ini sedikit sengat ya Kak untuk lebahnya ini. Silakan sama Kak Ferdi dan kita targetnya. Itu kenapa Mbak tadi semprot dulu Mbak? Ini biar tidak terlalu agresif. Oh. Ini Pak, ini bukan air jampe-jampe ya. Iya. Menyengat enggak sih? Menyengat normal. Karena dia ada lebah biasa, normal. Dia dari keluarga apis. Ini namanya apis mellifera. Dari keluarga apis sendiri itu ada beberapa macam, ada apis mellifera, terana, dorsata, florea, juga ada semua. Nah, ini ada lebah jantan. Ini lebah jantan. Bedanya? Bedanya patahnya besar, perutnya besar, badannya besar, dan dia tidak memiliki sengat. Bisa dipegang nih. Itu yang jantan. Ada lebah terkecil juga Kak di dunia? Ada. Sudah tertutup di dunia seperti apa sih Kak? Dan ini lebah terkecil di dunia. Iya. Untuk jenis lebahnya Levisep trigona. Levisep trigona. Iya. Ini yang putih-putih ini apa Kak? Ini telurnya Kak. Telur mudanya ada telur tuanya. Oh, lihat guys, ini Kalau untuk ratunya kita tidak bisa menjamin cari karena sulit banget. Iya, kecil banget. Jadi bisa dilihat guys ya, ini katanya telur-telurnya guys, yang putih-putih dan yang coklat-coklat ini ya. Dicobain kan untuk madunya nggak apa-apa. Nggak marah deh Mbak ya, ambil madunya gitu loh. Nanti dia bilang ini maduku nggak gitu ya Mbak. Dia udah capek-capek loh. Ya guys, rasa strawberry guys, enggak dong madu ya. Kita sih banyakin bunga-bunga seperti ini karena untuk nektar lebah mellifera dia mengambil puncuk-puncuk seperti ini. Ini dia ambil untuk namanya dipolen tepung sari bunganya. Oke guys, ternyata taman ini ada fungsi lain ya, selain keindahan ternyata menjadi sumber untuk polen ya tadi ya? Iya, benar. Polen itu apa sih Mbak Indonesianya Mbak? Tepung sari bunga. Tepung sari bunga. Iya. Jadi kita belajar polen ternyata artinya tepung sari bunga itu. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton untuk review kali ini di tempat wisata Lebah Cibubur. Jakarta Timur. Ya, nanti untuk alamat lengkapnya ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa buat kalian like, comment, and subscribe ya. Ya. Udah ya? Oke. Udah langsung. Iya, terima kasih. Bye bye. See you.
Hari ini saya akan mengunjungi salah satu destinasi wisata yang masih baru di Jogja. Pemandangan alam yang sejuk dengan banyak spot berfoto yang instagramable menjadikan tempat ini sangat layak untuk dikunjungi. Berada di Dusun Karangwetan, Desa Sri Mulyo, Kecamatan Piungan, wisata batu kapal menawarkan pemandangan tebing indah nan asri dengan bebatuan eksotis yang terpahat alami sangat memanjakan mata. Ya, sekarang saya sudah ada di wisata Batu Kapal Jogja. Kalau dari kota Jogja bisa ditempuh dengan 20 menit sampai 30 menit saja. Kemudian untuk menemukan tempat ini juga sudah sangat mudah karena di setiap jalan ada pelang-pelang yang menunjukkan arah menuju ke sini. Kemudian untuk tiket masuknya masih sangat terjangkau. Kita bisa membayar dengan seikhlasnya atau dengan sukarela. Terus untuk parkir motor itu cuma dengan 3.000, kemudian untuk parkir mobil cukup dengan 5.000 saja guys. Wisata ini viral di media sosial karena banyak di kalangan milenial yang berfoto dan diupload ke media sosial. Taman wisata Batu Kapal memang cocok dijadikan tempat hunting foto. Banyak wisatawan yang datang hanya ingin mengabadikan momennya dengan bersuah foto di tempat ini. Ya, di belakang saya ini sudah ada tempat yang sering dijadikan latar berfoto. Dan nanti saya akan berfoto juga di sini. Setelah berjalan beberapa meter, kita akan menemukan bebatuan yang terlihat seperti kapal. Nah, ini dia alasan kenapa wisata ini dinamakan dengan wisata batu kapal. Penamaan wisata ini bukan tanpa alasan. Terdapat bebatuan besar yang terbentuk alami menyerupai bentuk kapal. Hal itulah yang membuat pengelola memberikan nama tempat ini sebagai wisata batu kapal. For your information guys, di sini juga sudah ada wahana ala-ala mini rafting gitu guys. Dengan harga yang sangat terjangkau yaitu 10.000 per orang. Dan juga sudah ada jasa fotografer. Kalau kalian ingin foto lebih maksimal dan keren hanya dengan 5.000 per file foto guys. Setelah cari foto-foto jadi lapar nih. Cari makan yuk. Untuk urusan perut kalian tidak perlu khawatir. Di sini telah banyak disediakan kuliner-kuliner yang enak dan bisa mengobati rasa lapar kalian setelah sibuk berfoto-foto. Harganya murah dan rasanya pastinya nikmat. Back to nature and culture around us. Berekreasi tidak harus mahal. Mendatangi wisata alam atau wisata budaya yang ada di sekitar adalah salah satu alternatif yang affordable dan recommended buat kalian lakukan. Meraih ketenangan yang sesungguhnya dan bercengkrama dengan alam akan membuat hidup kita jauh lebih hidup. Itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video. Dadah. Halo semuanya, Assalamualaikum. Jadi sekarang kita ada di Rowobayu, salah satu wisata bersejarah bagi kota Belambangan. Tepatnya ada di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Nah, tapi kita nggak hanya berkunjung di wisata Rowobayu aja. Kita akan mengeksplor berbagai wisata yang ada di Banyuwangi. Let's see the nature and our culture. Here we go! Di sini kita bisa merasakan sensasi yang berbeda.
karena kanan kirinya masih sangat asri, sehingga pas untuk memberikan ketenangan dari hiruk-pikuknya kota. Selain itu, di tempat ini juga bisa dijadikan sebagai media pembelajaran, biologi, sejarah, dan juga geografi. Nah, sekarang kita berada di depan Pura Giri Mulya yang menjadi tempat petilasan Prabu Tawang Alun yang merupakan Raja Belambangan. Ribuan orang meninggal di sini saat melakukan peperangan melawan Belanda. Dan tempat ini dipercaya sebagai cikal bakal terbentuknya kota Banyuwangi. Di Rowobayu sendiri, ternyata terdapat 3 sumber mata air. Kalau yang satu ini nih, sumber mata air Dewi Gangga namanya. Dan 2 lainnya, yaitu sumber mata air Kaputren dan sumber mata air Kamulian. Dan yang tidak terduga, sumber mata air Kaputren yang ada di dekat pintu tadi adalah bukan dari sumber air gunung. Konon katanya sumber mata air tersebut keluar dengan sendirinya dan tidak pernah kering sekalipun. Keren kan? Halo, jadi kita sekarang udah ada di Taman Gandrung Terakota yang tepatnya berada di kawasan Jiwa Jawa Ijen, Desa Taman Sari, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Yuk ikutin terus keseruan kita. Wisata Taman Gandrung Terakota ini sudah diresmikan kurang lebih 2 tahun yang lalu. Nah, ini kita ada di pendopo utamanya Gandrung Terakota. Di sini ada penjelasan mengenai filosofi Gandrung dan juga sejarah berdirinya Taman Gandrung Terakota. Dan uniknya lagi, di sini ada lesung dan juga alu yang merupakan alat menumbuk padi masyarakat Osing. Keren kan? Menurut informasi, di Sanggar Tari ini setiap hari Sabtu dan juga Minggunya ada live show Gandrung. Nah, karena kita datangnya bukan pada hari itu, jadinya kita belum berkesempatan untuk bisa melihatnya. Tapi nggak apa-apa, kita masih bisa mengeksplor banyak banget di sini. Jadi, tari Gandrung sendiri berasal dari tradisi rakyat, yang mana awalnya merupakan perwujudan rasa syukur terhadap Dewi Sri atau yang biasa dikenal dengan Dewi Padi, sebagai hasil pertanian yang melimpah dan juga subur. Oleh karena itu, gak heran sih jika suasana di sini menyatu banget sama alam, terutama yaitu persawahan. Jawatan, salah satu wisata yang berada di Desa Benculuk, Kecamatan Sluring, Kabupaten Banyuwangi. Jawatan merupakan wisata hutan yang menyajikan pemandangan alam dengan rimbunan pohon trambesi yang mendominasi seluruh area. Pohon trambesi ini memiliki usia ratusan tahun dan memiliki diameter mencapai 3 meter, sehingga nggak heran kalau di sini sejuk dan juga rindang. Awal mula tempat ini adalah sebuah lokasi penimbunan hasil hutan yang dikelola oleh perhutani. Jawatan menjadi salah satu magnet bagi para wisatawan terutama yang berasal dari daerah kota-kota besar. Jadi bagi kalian yang suka foto-foto, wajib banget deh kesini karena kalian nggak akan dikecewakan oleh pemandangan yang pastinya akan memanjakan mata kalian. Setelah sejenak keliling kota Banyuwangi, kurang rasanya kalau berwisata tapi nggak nyobain kulinernya. Nah, kali ini kita bakalan nyobain nasi tempong atau biasa disebut dengan sego tempong yang menjadi sajian khas Banyuwangi yang wajib banget dicoba. Sajian sambal yang menggoda semakin menggugah selera saat tersaji dengan nasi putih, lauk, dan sayuran rebus atau lalapan. Selain itu, kita bisa bebas memilih pilihan lauk seperti ikan asin, ayam goreng, aneka gorengan, dan lainnya. Pokoknya buat kalian yang datang ke Banyuwangi harus banget nih cobain kuliner khasnya, terutama ciri khas sambalnya yang berbeda dari yang lain. Hai, aku Revi Ekta. Selamat datang di Tanah Toraja, Land of the Heavenly Kings. Toraja punya magnet tersendiri untuk narik wisatawan, termasuk aku. Di sana, aku banyak singgah di kubur batu yang jadi ciri khas dari masyarakat Tanah Toraja. Dan gak lupa juga buat datang ke patung Yesus Memberkati. Tempat yang aku datangi pertama yaitu Pasilira atau makam bayi.
Jadi di belakang ini namanya pohon tara. Nah, pohon tara ini dipakai sama masyarakat Tanah Toraja dulu yang menganut aliran kepercayaan Aluk-Todolo untuk dijadikan pemakaman dari bayi yang belum tumbuh gigi. Yang berserabut hitam itu adalah lubang dari kuburannya. Kenapa pohon ini yang dipilih? Karena pohon tara ini punya getah berwarna putih dan itu diibaratkan atau di filosofinya itu sebagai air susu ibu yang nantinya bisa diserap oleh si bayi. Nah, jadi kalau dari serabut hitamnya itu kalau sudah lepas, lubangnya itu otomatis ketutup. Tapi ini udah mulai nggak dipergunakan lagi karena memang masyarakat tempat sudah menganut aliran Nasrani. Jadi ini juga udah nggak tahu kapan terakhir dipakai. Berikutnya, aku lanjut ke Tampang Alo. Nah, kalau ini kubur batu yang udah jadi lokasi wisata. Jadi ini tempat namanya Tampang Alo. Ini bisa dikatakan sebagai pemakaman umum masyarakat Toraja di sini. Bisa dilihat nih di belakang sini, gua-guanya itu sudah dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman. Juga banyak nih bekas-bekas peti-peti yang sudah mulai rusak dan juga banyak tengkorak-tengkorak yang sudah mulai berserakan. Nah, buat orang-orang atau pengunjung yang mau ke sini sebaiknya tidak perlu memegang dan jangan juga memindahkan. Orang setempat punya kebiasaan nih, kalau datang ke Tampang Alo, biasanya mereka memberikan sedikit pemberian seperti rokok, permen, atau uang logam. Gak ada tujuan apa-apa ya, ini murni sebagai tanda penghormatan aja sebagai tamu. Oh iya, warga lokal yang antar kita juga cerita sedikit tentang kenapa cara penguburan masyarakat Tanah Toraja itu diletakkan di gua-gua atau di tebing-tebing. Pertama dulu katanya sempat ada waktu pertama itu orang Toraja dikebumikan kan, kubur di sana. Tapi katanya hasil tani tidak terlalu bagus. Oh. Iya, jadi mungkin orang percaya bilang tidak cocok, sang pencipta marah. Makanya dibikin model kayak begini. Nah, itu sedikit cerita mitosnya ya. Kalian boleh percaya dan boleh enggak kok. Selanjutnya ada juga nih kubur batu para raja. Kalau ini lokasi pemakaman khusus, jadi cuma keluarga kerajaan aja yang diletakkan di sini. Kalau udah di Tanah Toraja, wajib mampir ke patung Yesus Memberkati. Waktu yang paling disarankan ialah pagi hari, karena suasananya masih sejuk, kabutnya masih tebal, dan ada bonus pemandangan lautan awan kalau kabutnya sudah mulai kebuka. Selamat pagi! Jadi tempat ini namanya Buntu Burake. Itu di atas ada patung Yesus. Dan ternyata patung Yesus yang ada di sini itu lebih tinggi daripada patung Yesus yang ada di Brazil. Kalau di Brazil itu ketinggian dari patungnya kurang lebih Brazil 30 something, kalau ini 40. Terus kalau patung yang ada di sini itu ada di ketinggian 1700 mdpl. Kalau di Brazil cuma 700-an. Oh ya, beda 1000 ya berarti ya. Sekitar jam 8 pagi kita juga bisa nih cobain sensasi berjalan di jembatan kaca atau Sky Bridge. Dan berjalan melewati Sky Bridge, ini pengunjungnya harus menggunakan kaos kaki khusus. All time. Jembatan kacanya ini jadi jembatan kaca terpanjang, kurang lebih itu ada 90 meter. Terus view-nya patung Yesus dan kota. Nah, itu dia beberapa lokasi andalan di Kabupaten Tanah Toraja. Yuk, sempetin waktu buat kesana. Sampai di sini dulu ya cerita perjalananku. Dari Tanah Toraja, aku Revi Ekta, pamit dan sampai bertemu di lain cerita. Sampai jumpa.